Jadi gini. Kok ada gambar ini? Salah ini ya. Kok tertukar ya? Ini. Baik, kita masuk lanjutkan yang ke-9 ya. Yang ke-9. Ke-9 adalah jika limit X menuju A dari Fx sama dengan L, maka limit dari X menuju A dari Fx pangkat N berapa? Ya, ini limitnya seolah masuk ke dalamnya, N-nya di luar limit, boleh. Jadi limit X menuju A dari Fx pangkat N. Nah, ini kan jelas, ini sama persis kan. Yang ini sama ini kan sama nih dalamnya. Ya enggak? Baru Anda bisa jawab L sama N. Ini khawatirnya gimana tuh? Fungsi N-nya di dalam, ya kan? Jadi dibuat demikian. Jadi L pangkat N ya. Oke. N adalah bilangan bulat positif ya. N sama dengan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif itu apa tuh? Halo? Bulat positif. Integer ya. Ini. Oke, bulat positif. Berarti ya bulat positif. Bilangan bulat, bilangan bulat itu apa? Dari min tak hingga ya, min 3, min 2, min 1, terus 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi termasuk 0 ya. Bilangan bulat masuk 0, tapi yang minta bulat positif. 0 nama ya, 0 bilangan bulat ya. Jelas ya? Itu dari sistem bilangan. Oke. Yang ini. Kemudian yang ke-10 ya ini tinggal keluarkan limitnya masuk ke dalam seolah N-nya pangkat N-nya di luar limit. Yang ke-10 adalah limit dari N menuju X menuju A dari akar N. Ini sama juga nih. Akar N dari fungsi X. Jadi akar N-nya keluar gitu. Akar N dari limitnya masuk ke dalam. Paham ya? Menuju A dari fungsi X. Sehingga ini sama dengan akar N dari L. Ya kan? Jadi kalau pangkatnya di luar limit. Kalau akar N-nya fungsi limitnya masuk dalam akar N. Jadi menurut teoremanya. Jelas sampai sini? Jadi hasilnya ini kan. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Pertama, jika L-nya itu, jawaban L itu adalah positif atau sama dengan 0, berarti
akar N dari L tuh ada. Ya, ada. Contohnya akar 3, akar 3 ya. Akar 3 itu berapa tuh? 1,7 sekian, betul enggak? Kalau akar 2, akar 2 1,4142 ya. Nah. Ini contohnya. Kemudian jika L-nya negatif, nah ini bahaya nih. Kalau negatif, maka kalau negatif, tergantung N-nya. Kalau N-nya genap, M-nya genap, itu bisa terjadi misalnya akar min 4, berapa itu? 2i. Misalnya kan akar min 4. Sama enggak di akar 4 dikali akar min 1 enggak? Berarti sama dengan akar 42, akar 42, akar min 1i kan? Imajiner. Bilangan imajiner. Benar enggak? Halo? Bilangan imajiner i sama akar min 1. Sehingga i kuadrat sama dengan berapa? Min 1 juga ya. Akar min 1 i. Oh ya, i kuadrat sama dengan min 1. Jadi kalau kita lihat di sini, i itu adalah akar min 1. Kalau i kuadrat berapa? Akar min 1 pangkat 2 enggak? Jadi seolah yang hilang itu kan akar sama pangkat 2-nya, betul enggak? Dikuadratkan. Berarti min 1 itu tetap. Jadi berarti i kuadrat nilai min 1. Jadi ya. Bisa nangkap maksudnya? Jangan min 1 di pangkat 2. Akarnya itu kan yang di pangkat 2 kan. Atau boleh nggak jangan begini. Ini sama enggak dengan min 1 pangkat setengah di pangkat 2 kan. Nah, itu lebih jelas kan? Akar min 1 itu kan min 1 pangkat setengah enggak? Nah, kalau ini setengah kali 2, 1 enggak nih? Ya, hasilnya berapa? Tetap min 1. Ya, min 1. Bilangan imajiner. Ini disebut bilangan imajiner. Ya, jelas? Oke, supaya tahu aja ya. Jadi contohnya itu tadi, nah, di mana akar min 1 kalau genap negatif kita bisa pecah ya. Misalnya akar, contoh lainnya sini. Akar 4 dari min 1. Nah, ini boleh pecah menjadi apa? Akar dari akar min 1 enggak? Ya kan? Akar 4 itu kan akar dari akar. Kan ya, ini sebenarnya akar min 1 itu kan i. Nah, itu hasilnya akar min 1 pakai i. Imajiner ya, bilangan imajiner. Ya. Oke. Kalau n-nya ganjil, nah itu nanti ya. Ini n-nya genap. N-nya genap 4 ya. Kalau ganjil misalnya akar 3, nah, apa terjadi? Ini question so far? Ada pertanyaan sejauh ini? Ya, belum. Ini sebentar lagi. Belum terjawab. Sorry. Jadi, karena saya mau lanjut ke sini, saya nulis. Nah, ini. Jika L-nya positif, oh, jika N-nya, ya salah ini enggak salah. Maksudnya, tadi ini N ya. Jika N-nya tetap untuk L-nya negatif, tapi N-nya ganjil. Itu yang pertanyaannya kan? Kalau ganjil, contohnya akar 3 dari min 1. Sama dengan berapa? Akar 3 dari min 1 itu sama. Min 1 maka 3. Min 1 sama dengan min 1 maka 3. Min 1 kali min 1 kali min 1. Berarti ini kalau akar 3 dari pangkat 3 hilang akarnya enggak? Tinggal min 1. Ya kan? Akar 3 dari pangkat 3 kan A.
Akar 3 dari A pangkat 3, A. Ya enggak? Ya, tetap dia hasilnya tetap min 1. Contoh ya. Di sini tadi ya. Apa contohnya? Akar 3. Akar 3 min 2. Ini sama dengan ini kita pecah. Akar 3 min 1 kali akar 3 dari 2. Boleh enggak? Akar ke akar, akar. Akar yang sama, ya kan? Nah, kemudian ini tadi apa? Akar 3 dari min 1 pangkat 3 enggak? Akar 3 dari 2 tetap nggak bisa dikutak-atik nih. Ya, ini seolah 3-nya corek kan gitu. Hasilnya apa? Min 1 kali akar 3 dari 2 adalah min akar 3 dari 2. Ya. Hati-hati, ini memang agak membingungkan ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Jelas ya? Ya, oke, ini yang tadi ilmu 10. Sebentar lagi kita lanjut. Sudah selesai nih? Belum? Sebelumnya. Ini sampai 12, tinggal 2 lagi habis. Habis yang ini, tapi ya silakan. Min 1, kayak nanya akar 3, saya buat pangkat 3. Sama enggak nilainya? Saya tanya Anda, min 1 pangkat 3 berapa? Hah? Min 1 kan? Min 1 kali min 1 kali min 1. Min 1 kan? Nah, jadi min 1 itu boleh nggak saya ubah jadi min 1 pangkat 3? Identik nggak? Bukan, maksud saya gini, ini. Ini, min 1 itu sama nggak dengan artinya min 1 pangkat 3? Coba. Mengapa saya bikin pangkat 3? Karena akar 3. Kalau nya akar 5, juga sama kan? Min 1 adalah min 1 pangkat 5. Ganjil kan? Nah, itu maksudnya. Ya. Jelas ya? Oke. Ada lagi? Silakan, enggak apa-apa tanya. Ya. Finish? Sudah. Sekarang saya lanjutkan yang 11. Paling gampang. 11 adalah limit dari X menuju A dari 1/X. Ya. Kita lihat volumenya. Ya. Ini sama dengan apa? Limit X menuju A dari 1/A. 1/A dari 1/A kan? Ya, hasil berarti limit konstan. Limit konstan adalah konstan. Ya, limit konstan adalah konstan. Limit C kan? Tadi kan? Teorema mengatakan limit C. Apapun X-nya menuju berapapun. Ya. Kemudian 0,12 terakhir. Jika N integer positif. Integer itu apa? Tahu enggak? Integer dari 2,9 berapa? Ya cut, masa bodoh belakangnya si cut. Rugi. Kalau Anda nilai kan pembulatan setengah ke atas D1 kan? Dia enggak peduli. Mau 2,9 potong aja. Di koma ini potong, buang. Jadi integer di 2,9 2. Ya. Jadi saya tunjuk tadi ya. Di sini tadi oke. Misalnya contohnya integer dari 2,9 itu adalah 2. Nah, 2 itu kan integer positif. Ya. Ini enggak boleh pecahan. Jadi pokoknya belakang koma habis. Kalau pakai integer nilai Anda dapat 7,9, 7 lagi. Kalau 7,9 kan dia 8 biasanya, ya. Rugi ya. Nah, maka di sini yang ke-12 limit dari N menuju A dari akar N dari X apa? Adalah akar N dari A. X ganti A kan?
Jelas maksudnya? Ya. Ya, ini integer yang letak di sini ya. Nah, contohnya tadi itu integer itu akar bukan akar, integer dikaliin dari 2,5 tetap 2. Integer dari 2,9 tetap 2. Rugi pakai integer ya. Nggak ada kenaikan ya. Oke, ini penting Anda tahu ini integer. Baik. Anda tuh masuk jurusan teknik industri kan? Programnya Business Engineering. Itu gak? PDI, PTE. PDI itu juga jurusan teknik industri, jurusan teknik industri, program PDI, Product Design Engineering. Ya. Baik. Ya. Ya. Enggak itu keterangan untuk integer. Yang masuk positif itu enggak ada positif artinya enggak ada negatifnya. Dan nol enggak masuk. Jadi bilangan asli itu ya. Ya. Baik. Kita masuk contoh latihan. Ya. Contoh latihan. Contoh latihan soal ya. Yang pertama adalah limit dari X menuju 3 dari X kuadrat tambah 7X tambah 5. Ini nggak usah pakai teorema ya. Langsung masuk. Kalau teorema kita pecah 3 ya kan? Limit tambah limit tambah limit. Jadi 3 pangkat 2 tambah 7 kali 3 tambah 5. Satu lagi. 7 kali 3 tambah 5. Hasilnya 9, 21, 5. Hasilnya berapa? Tambah 21, 30 ya, 35. Oke. Yang kedua, limit. Jadi selalu X ya, bisa huruf lain P. P menuju 2 dari P kuadrat kurang 5P tambah 6 per P kuadrat kurang tambah 2P kurang P. Bentuk ini bisa dua cara. Cara biasa adalah dengan cara memfaktorkan, menguraikan. Dan di SMP ini menguraikan. Cara kedua nanti pakai dalil L hospital, ya pakai diferensial. Ya. Nah, kalau kita masukkan nilainya 0 per 0 enggak? Kalau kita masukkan ya, masukkan. Jadi 2 kuadrat kurang 5 kali 2 ya, ditambah 6 per berapa? 2 kuadrat tambah 2 kali 2 kurang 2. Sorry, ini kurang 8 ya. Maaf, belakang ini tadi ada salah, bukan P tapi 8. 8. Jadi ini adalah 8. Kemudian berapa? 4 kurang 10 tambah 6. 4 tambah 4 kurang 8. Hasilnya 0 per 0. Bentuk tak tentu. Ya. Bentuk tak tentu dalam limit. Ya. Mungkin saya terangkan dulu. Bentuk tak tentu dalam limit itu apa saja. Ya. Ya kan kayak gini terbentur kan. Keterangan dasarnya, fundamentalnya baru kita jalankan. Ya. Mungkin saya sisip di sini. Nah, kita harus tahu, ini tadi sudah belum? Sudah. Nanti balik lagi dulu ya.
ini mau tanya dulu. Bentuk tak tentu dalam limit itu apa? Bentuk tak tentu dalam soal limit. Itu tak tentu dalam soal limit. Yang pertama adalah bentuknya 0 per 0 dan tak hingga per tak hingga. Ini yang Anda pelajari di SMA kan? Terkenal dengan nama atau teorema apa? Dalil L hospital. Nah, pakai S ya. Hospitalnya tidak pakai S. Kalau pakai S, rumah sakit. Enak. L hospitalnya nama orang. Francis. O-nya pakai topi, bahasanya S. Jadi host. HO pakai topi host. Jadi saya tambah S di rumah sakit nih. Oke. Nah, yang kedua ada nanti 0 kali tak hingga dan satu lagi tak hingga kurang tak hingga. Ini adalah tipe 2. Tipe 3 1 pangkat tak hingga pangkat 0 dan 0 pangkat 0. Oke. Terus sorry, matiin suaranya. Kemudian ini file. Ini 9. Oke. Sudah selesai? Ini kalian semua kirim yang itu. Sudah selesai belum? Sudah, baik. Jadi untuk tahu tuh kita balik lagi sini. Jadi cara pertama tanpa dalil L hospital. Maka ini bisa dari sini menjadi apa? Limit P menuju 2. Nah, ini kurung-kurung kan? Difaktorkan. Bawah juga kurung-kurung. Jumlahnya min 5. Ini kalau bikin di sini. Jumlahnya min 5. Koefisien P ya. Pangkat 1. AC kalinya ujung kali ujung. Di depannya kalau angka 1 ya. 1 kali 6. Nih, 1 kali 6. 6 ya. Coba uraikan nih. Halo. 6 itu kan 2 kali 3. Enak. 2 kali 3. Kalau Anda tulis 2, 3, 2, 3. Ini jumlahnya salah. Jumlahnya harus sesuai. Jadi harus min ya. Min 2 sama min 3. Jadi min 2 kali min 3. Min 2 kali min 3. Ya. Jadi harus sesuai ya. Jadi harus ini min 2. Ini min 2. Ya. Nah di sini isi P
min 2, P min 3. Kemudian satu lagi, jumlahnya, penyebutnya. Jumlahnya adalah plus 2, ini P, persen P. Nah, sekali ujung dari ujung. Di depan 1 P kurang 1 kali min 8, min 8. Nah, Anda tahu 8 berapa kali berapa? 4 kali 2. Nah, ya, berarti yang minnya siapa? Si 4 atau di 2? Di 2 ya. Di 2-nya. Supaya jumlahnya tetap 2. 4 tambah min 2, 2. Enak. Ini. Nah, ini baru masuk sini. P tambah 4. P kurang 2. Anda lihat ada yang bisa coret enggak? Nah, itu yang 0 per 0. Coba masukkan ini. P-nya 2. 2 kurang 2 per 2 kurang 2. 0 per 0 enggak? Itu yang menyebabkan 0 per 0 itu. Nah, tinggal yang tidak 0 apa? Yang tidak 0 itu limit P menuju 2 yang setelah coret disederhanakan P min 3 per P tambah 4. Berapa tuh? P-nya 2. 2 kurang 3 per 2 tambah 4. Berapa? Min 1 per 6 atau min 1/6. Enak? Jelas? Jadi tanpa dalil L hospital. Langsung ya. Saya gandengan karena nanti udah lupa dari jauh kan. Seharusnya begitu, tapi sebaiknya langsung. Ya, pakai dari hospital. Benar ada Pak min 1/6 deh. Oke. Ini sampai saya kirim Anda. Nanti Anda boleh lihat semua ya. Satu, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. LA 43. LA 72 ya. LA 73. Yang dari B. Ya. Sudah saya kirim ya. Nanti Anda lihat. Yang ini yang materi yang 13 minggu itu yang kelas ganda. LA 06 itu CS Stat. Untuk Science Statistik. Lengkap sudah saya kirim. Nanti yang bahan ini nanti malam. Saya akan pulang jam 5 nanti. Setelah ini saya akan mengajar kampus 3 di IDI. Product Design Engineering. Ya. LA 72. Biasa saya ngajar. Oke. Kalau sudah. Nah, ini dengan tanpa dalil hospital ya. Tanpa dalil hospital. Nah, saya teruskan soal yang sama, tetapi kita kerjakan dengan apa? Dengan dalil hospital, ya. Ya, sekarang dengan dalil dengan menggunakan ya.
menggunakan dalil L hospital. Yang tadi nomor 2 ya. Ternyata limit X P menuju 2 dari P kuadrat kurang 5P tambah 6 per P kuadrat ditambah 2P min 8. Ini tadi kita masukkan 0 per 0 ya. Yang menggunakan tipe 1 ya. Dalil L. Oh ya, tadi dari hospital gini. Dari hospital itu hanya berlaku yang 0 per 0 aja. Yang dari hospital. Tetapi kalau bentuk yang kedua, ini harus diubah jadi tipe 2, harus diubah tipe 1. Ya, baru boleh gunakan dalam hospital. Itu juga tipe 3, dia ubah ke tipe 2 dulu, tipe 2 ubah ke tipe 1, baru boleh gunakan dalil hospital. Paham maksudnya? Artinya tidak boleh bisa langsung, tipe 2 tidak bisa langsung. Harus ubah tipe 1, baru boleh gunakan dalil L hospital. Tipe 3 juga, tidak bisa langsung enggak. Ke tipe 2 dulu, tipe 2 ubah lagi tipe 1. Ya, nanti prakteknya belum ya. Di diferensial nanti. Oke. Nah, kening 0 per 0 kita gunakan dalam hospital. Apa artinya? Apa artinya? Kita turunkan pembilang turun sendiri per penyebut turun sendiri. U aksen per V aksen, bukan U per V ya. Bukan U per V. Lainnya kalau U per V kan UV tambah UV kurang UV ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2 ya. Kalau ini P kuadrat turunkan berapa? 2P min 5P turunkan apa? Min 5 kali 1, 6 turunkan berapa? 0. P kuadrat turunnya 2P, P turunkan 1. Ini 2P tadi ya. 2P ya. Jadi 2, enak. Ini 0. Maka hasilnya limit dari P menuju 2 dari 2P. 2P kurang 5 per 2P tambah 2. Nah, kalau kita masukkan 2 kali 2 kurang 5. Yang penting jawabannya jangan per 0 ya. Kalau enggak limitnya tulis dulu boleh enggak? Ya. Ini sebaiknya limitnya kita tulis juga. Sampai terakhir limit konstan adalah konstan. Jadi sini 2 kali 2 tambah 2. Hasilnya apa? 4 kurang 5 per 4 tambah 2. Min 1 per 6 atau min 1/6. Sama kan? Tapi ini pakai dalil L hospital. Kalau tadi tanpa. Kalau tanpa dia pakai faktoran. Ya, kita faktorkan. Pasti yang kita coret adalah yang menyebabkan 0 per 0 tadi. P-2 per P-2 untuk P2. Ya. Oke. Nah, ini ada soal latihan nih. Ada soal latihan. Ada ini. Ada yang kurang ngerti? Tanya ya. Ada yang kurang jelas? Oke. Kalau sudah, belum ya? Ada latihan soal, tapi tidak usah kerjain sini di rumah ya. Habis waktu kalau kita nanti kita bahas minggu depannya kalau nggak ngerti yang mana itu kita bahas. Saya bisa buka dulu nih ya. Ya. Masih 0 per 0, turunkan lagi. Masih 0 per 0, turunkan lagi sampai bukan 0 per 0.
Kalau saya masukkan nilainya bukan 0,0, itulah jawabannya. Itu tadi kan, saya masuknya jadi. Kan? Jadi kalau masih 0,0, turunkan lagi, terus. Ya. Tadi kan salah bentuk tak tentu dalam limit tipe 1, 0,0 tak hingga pada hingga. Tidak boleh, itu tak boleh. Itu bukan jawaban. Ya, 0,0 tak hingga pada hingga itu bukan jawabannya, tidak ada. Harus pakai gunakan dalil hospital. Masih 0,0 turun lagi atau tak hingga pada hingga turunkan lagi. Sama ya. Soalnya saya tadi lebih gampang saya copy aja, tidak usah Anda catat ya. Nanti ini kan saya kirim. Ya, sebetulnya ada di itu juga yang saya kirim tadi. Coba Anda lihat di WA. Sudah saya kirim. Ada berapa? 13 whiteboard PPT-nya. Ada link videonya 26. Ya. Oke, ya saya pakai cari sini sebentar. Nah, apa tadi? Ya, silakan. Oke. Nah, ini PPT whiteboard. Nah, ini tadi lupa buka nih. Soalnya, nah ini kan cepat saya tidak catat lagi, jadi saya copy aja, tinggal masuk ke ini PPT Anda. Ya, soalnya ini. Jadi dah. Cepat kan? Enak itu kalau di papan tulis ya. Mau tak mau, hapus. Lupa, hilang. Ya. Nah ini soalnya. Tahu nggak nih? Nomor 1 bisa difaktorkan. Bisa pakai dari hospital. Pendek caranya dari hospital. Nomor 2 bisa difaktorkan juga. Cara biasa tanpa dari hospital. Bisa dipakai dari hospital. Nomor 3 itu pakai menuju tangga, tinggal tanya pangkat berapa tertinggi, kodrat berapa kursinya 2/1 kurang. Betul. Kemudian panjangnya apa? Pangkat berapa tertinggi kodrat? Pembilang bagi kodrat, penyebut bagi kodrat. Ini buat kodrat bagi kodrat, tambah 3x bagi kodrat, jadi 15 bagi kodrat, enak. Nah situ ketemu nanti apa? Limit dari sepeta hingga adalah 0. Ya. Ini juga istimewa, ya Pak. Persen X berapa tertinggi? X pangkat 3. Berapa persennya? 5/1. Persennya 5. Selesai. Jalan lintas. Modal panjangnya boleh. Bagi X pangkat 3, bagi X pangkat 3. Semua bagi X pangkat 3. Ini jalan panjang. Ya, nanti disederhanakan. Ya, coba dulu ya. Bisa kan? Terus ini X pangkat 3 kurang uraikan juga. Tahu enggak? X pangkat 3 itu asal dari A pangkat 3 kurang B pangkat 3. Asalnya A kurang B. Kuadrat suku pertama A kuadrat. Kalau ini min, sini apa? Plus, lawan tanda. A sekali AB. Enak. Kalau ini min, ini plus. Tambah B kuadrat. Kalau A pangkat 3 tambah B pangkat 3 sama. Asalnya A tambah B dikali kuadrat pertama A kuadrat. Kalau ini plus di sini min lawan tanda kalikan A kali B, bukan 2 kali ya. 2 kali segitiga Pascal. Tambah kuadrat kedua B kuadrat. Nah ini ingat nih. Ya. Itu pelajaran di SMP. Ya kan? SMP kelas 2. Sekarang kelas 8. 7, 8, 9 ya. Saya tahunya ya
saya masih setiap hari Minggu jam 10 ke jam 12 itu saya ngajar kelompok belajar kejar ya. Kejar itu kelompok belajar Siwali. Siwali itu singkatan Silaturahim Warga Alfa Indah. Di komplek Taman Alfa Indah. Itu anak-anak yang kurang mampu. Jadi pengabdian, saya tidak dibayar ya. Kita adalah relawan gitu. Itu hari Minggu kita dari 2017. Cuma terpotong hampir 3 tahun apa? Ya, COVID pandemi itu. Ya. Jadi ini caranya. Sebetulnya ini dapat di mana? Bagi berekor. Betul nggak? Halo. Rumus ini dapat di mana? Tahu nggak? Di SMP, saya nggak tahu di SMP ya nggak? Mengapa A pangkat 3 kurang B pangkat 3 hasilnya ini? Ini A pangkat 3. Sini apa? Ini ada 1. Di sini ada min B pangkat 3. Kita bagi berekor dengan A kurang B. Ya enggak? Jadi kita ambil sama ini A kurang B. Sini A sama B. Coba. A pangkat 3 bagi A berapa? A kuadrat. Kita kali lagi. Ini kita kali semua nih. A kuadrat kali A pangkat 3. A kuadrat kali min B, min A kuadrat B. Kemudian ini kita kurangi. Dikurangi ya. Dikurangi terlalu panjang ya. Ini kita kurangi. Jadi apa? Ini hilang. Ini tinggal apa? Plus A kuadrat B. A kuadrat B dibagi A. Apa saja? A kuadrat B bagi A, AB kan? Plus AB. Dan kalian lagi. AB kali A kuadrat B. Min B kali AB, min AB kuadrat. Kemudian ini kita kurangi lagi. Ini kita kurangi lagi. Hasilnya ini hilang. Ini tinggal apa? Plus AB kuadrat. AB kuadrat bagi A apa? Plus B kuadrat. Dikali lagi. B kuadrat kali A. AB kuadrat. B kuadrat kali min B pangkat 3. Min B pangkat 3. Oh ya, ini turunkan nih. Ini turun B pangkat 3. Ini menjadi, saya kalikan sini dari apa? Pangkat 3. Betul enggak? B kuadrat kali A, AB kuadrat. B kuadrat kali min B, min. Jadi kita kurangi 0. Inilah hasilnya kan. Ini hasil ini. Kalau kita kali ini, jadi ini enggak? Halo. Ya itu maksudnya. Ini namanya bagi berekor. Ya. Di kelas 2 SMP harusnya diajar begini. Saya tidak tahu guru sekarang. Diajar enggak? Ya. A pangkat 3, B pangkat 3 sama. Coba bagi berekor. Sama dapat nih. Benar enggak? Ya. Dari sana. Baik. Oke. Jadi bisa ya, yang ini tadi apa ya? Sudah jelas itu ya. Jadi tugas Anda mengapa rumus itu terjadi harus tahu. Dan tidak nanti mungkin Anda bisa ajarkan pada adik-adiknya yang masih di SMP, kalau punya adik, ponakannya. Dan tidak nanti kalau Anda menikah, punya anak sendiri ajar. Tidak perlu les. Ya. Benar kan? Ajar anak sendiri, biaya tidak keluar lagi kan? Ya. Anak saya dulu saya ajarkan. Sekarang punya cucu, pusing lagi, mau cucu lagi bisa. Kelas 1 SD. Nah. Oke, sudah? Belum? Belum? Sudah. Baik, jadi ini soalnya ya. Nah, kemudian yang nomor 5. Tahu enggak? Nomor 5 ini dikali dengan sekawannya. Mengapa? Jadi kalau ada 2 per akar dikali plus 2 plus akar per 2 akar. 2 plus akar tambah 2 akar yang sama itu dari 1 kan? Halo. Kita lagi, oke enggak apa-apa. Jadi kalau ada limit
X menuju 0, 2 kurang akar 4 kurang X per X. Ini kalau ada limit, atau ini bisa enggak, ini akar kurang akar, ya boleh juga sama. Ini salin lagi, 2 kurang akar 4 kurang X per X dikali dengan sekawan. Sekawan, bukan penyebut dia, dua-duanya bisa pembilang penyebut sama. Enak. Karena ini yang mengandung akar adalah ini, sekawan yang saya kuningkan. Jadi 2 tambah akar per 2 tambah akar. Ya, ini kali sekawan. Tanda sekawan tuh kalau ini min, ini plus. Enak. Tuh. Kalau dibilang kompleks namanya konjugat. Sekawan dalam bentuk bilang kompleks. Kalau ini sekawan, ya. Tahu ya? Oke. Terus lagi. Paham ya? Gitu. Kemudian yang latihan berikutnya sini. Nah. Udah, ini sudah selesai? Belum? Belum ya? Nanti saya kasih juga ya. Nah, ini. Tadi ini. Yang nomor 6 gimana? Ini juga sama. Itu yang X kurang A kurang akar itu. X kurang A ini dianggap satu kesatuan tadi. Gitu. Kurung. Enak. Jadi X min A kurung. Kemudian dikurang akar. Jadi per 1 dikali sekawan per sekawan. Yang gitu kan? Maka dapat dihitung. Sebelumnya ada rumusnya. Tahu enggak? Atau Anda di SMA pernah belajar limit? Pernahkah Anda lihat bentuk ini? Ya ini dan seterusnya ya. Dari sendiri. Kalau ada yang tadi ini. Limit dari X menuju tak hingga tadi ya. Enggak soal nomor 6. Nomor 6 ya. Nomor 6. Jadi ini adalah harus sama ya. Misalnya ini menuju tak hingga khususnya. Akar. Tentunya akar panjang. Sini misalnya AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini. Dikurang akar AX kuadrat tambah bukan AX kuadrat. Kalau ini BC, sini PQ. BX tambah Q. BX tambah Q. Nah, ini hasilnya nanti adalah B min P per 2 akar A. Yakin? Ada yakin? Benar mana gini? Nah, ini cara carinya pakai sekawan juga. Sama. Kita buktikan ya. Apa buktinya? Nah, kita buktikan. Sebetulnya nomor 6 itu bisa disingkat pakai gini jadi. Ya. Buktinya adalah limit X menuju tak hingga. Ini dianggap per 1 kan? Akar panjang dari AX kuadrat tambah BX tambah C dikurang akar. Pusing ya belajar kalkulus? Enggak kan? Belum seberapa ini. Ini sipil kalau Anda ketemu PD parsial bersama diferensial parsial itu pasal diferensial equation. Wah itu benar-benar bisa membuktikan rumus dari Fourier dari mana datangnya. Ya. Kalau saya buktiin dari Fouriernya dari aljabar linear. Itu ketemunya baru ketemu lagi pakai itu ya. PD parsial. Ini AX kuadrat tambah PX tambah Q. Nah, ini anggap per 1. Enak. Dikali dengan sekawan. Dikali dengan sekawannya. Sekawannya apa? Akar AX kuadrat tambah BX tambah C. Ya, kalau ini min, sini plus akar. Depannya sama ya. AX kuadrat sama. Kalau sama enggak bisa. Terus sini AX kuadrat tambah PX tambah Q. Di bawahnya sama juga. Akar AX kuadrat tambah BX tambah C.
Seperti ini sama kita membutuhkan rumusnya nih. Tambah akar AX kuadrat tambah PX tambah Q ya. Sehingga ini jadi apa? Limit dari X menuju tak hingga A min B kali A tambah B apa? A min B kali A plus B atau A tambah B kali A kurang B. A kuadrat kurang B kuadrat. Kuadrat suku yang sama dikurangi kuadrat suku yang berlawanan tanda ya. Berarti sini terjadi kuadrat suku yang sama itu yang depannya ya. AX kuadrat tambah BX tambah C pangkat 2. Ini per 1 jadi ya. Kalau panjang. Terus, maaf kalau ini mungkin membosankan. Min. Nah, satu lagi apa? Dikurangi kuadrat suku yang berlawan tanda ya nak. AX kuadrat tambah PX tambah Q kurung kuadrat per satu kali penyebutnya salin dia ya kan. Satu dikali penyebut, ya, penyebutnya salin aja. Akar dari AX kuadrat tambah BX tambah C tambah akar dari AX kuadrat tambah PX tambah Q. Nah, kalau ini di pangkat 2 kan akarnya hilang nggak? Akarnya hilang, ini juga akarnya hilang nggak? Nah, tinggal, tapi dalam kurung ya, karena min mempengaruhi harga belakang dalamnya. Jadi ini menjadi berikutnya ini sama dengan apa? Limit X menuju tak hingga. Nah, itu ini hilang akarnya tinggal menjadi apa? AX kuadrat tambah BX tambah C dikurangkan AX kuadrat tambah PX tambah Q ya. Per penyebutnya salin aja deh. AX kuadrat akar AX kuadrat tambah C ditambah ini min 0 berarti ya. Akar dari AX kuadrat tambah PX tambah Q. Oke ya. Nah, apa yang terjadi sini? Anda lihat. Buka kurung. Kalau dibuka kurung jadinya apa? AX kuadrat tambah BX tambah C di depan tetap. Tapi ini kali min berubah. Tandanya min AX kuadrat min PX min Q. Per penyebut tetap salin saja. Ya, tetap. Ya, agak sabar ya. AX kuadrat. Karena membuktikan ya panjang. Nah, apa yang hilang di sini? AX kuadratnya dicoret ya 0. Nah, kemudian yang mengandung X siapa? PX dan PX enak. Nah, gabung. Jadi limit P menuju tak hingga tinggallah sini apa? PX min PX enak. Digabung. Angkanya apa? C dikurang Q. Nah, gitu. Ini bilangannya. C dikurang Q. Ya, C dikurang Q. Penyebutnya tetap A. Ini masalahnya ini harus kita ubah. Saya cari dulu ya. Akar dari AX kuadrat tambah BX tambah C yang bisa dikeluar akar X kuadrat enggak? Nah, berarti ini kita di dalamnya kita faktorkan dulu. Kita keluarkan X kuadrat. Tinggal apa? Kalau kita keluarkan X kuadrat tinggal apa? X kuadrat dikeluarkan X kuadrat. Berarti bagi X kuadrat berapa? Atau begini aja lah. Paling gampang gini. Karena ini jadi Anda keluar X kuadratnya salinnya nih. AX kuadrat tambah BX tambah C per X kuadrat. Sama enggak artinya itu? Kalau X kuadrat atas sama bawah hilang enggak? Balik lagi nak sebelah. Sama? Sama nak? Ini kalau X kuadratnya ini saya coret sama ini hilang kan? Nah, sekarang Anda lihat. Ini sama dengan akar X kuadrat berapa? Akar X kuadrat adalah X. Tinggal yang dalamnya apa? Dalamnya baginya. AX kuadrat dibagi X kuadrat. Ini akar panjang ya. Terus ini
tambah BX bagi S kuadrat tambah C per S kuadrat. Hasilnya apa? S akar. Halo. Ini S kuadratnya coret. Nah, tinggal A. Ya, tinggal A nih. A tambah B per X tambah C per. Nah, selesai itu satu. Satu lagi. Kita cari lagi. Akar dari. Yang nggak suka matematik. Tapi Anda engineering loh. Saya pesan selalu yang PDI dan BI dulu saya ngajar. Kelas saya gabung angkatan 1 dan 2. Kalau Anda masuk engineering, tidak bisa lepas dari kalkulus. Kalkulus itu tools, alat untuk hitungnya. Benar nggak? Fisika, pakai kalkulus juga. Jadi ketemu. Jadi ilmu matematik itu dipakai sana. Engineering ya, jangan tanya DKV. Desain komunikasi visual, nah ada matematik. Desain aja pakai ini nih, Pakom. Seni, art. Ya. Oke, kita lagi. AX kuadrat tambah PX tambah Q. Nah, ini juga dikeluarkan S kuadratnya. Berarti sama artinya dibagi S kuadrat kan? AX kuadrat tambah PX tambah Q per S kuadrat. Nah, akar S kuadrat berapa? X, yang ini, yang kuning ya. Kita keluarkan dari X, akar baginya. AX kuadrat dibagi S kuadrat tambah PX bagi S kuadrat tambah Q bagi S kuadrat. Hasilnya X kali akar A ya, tambah P per X tambah Q per S kuadrat. Nah, itu disubstitusi ke sini. Ya. Nah, substitusi sini. Ini letak di mana, Pak? Ini sepotong nih. Bingung ada. Di bawah ya, Bapak ya, atau di atasnya. Nah, ini penyanyi D. Akar ini nilai berapa tadi? Ini ya. Ini nilainya adalah X. Oh, kalau gitu ini saya langsung ya. Ini boleh nggak saya keluarkan X-nya? Ya. Yang ini B min P kurang kali X sama enggak? BX kurang BX adalah B kurang P kali X. Enak. Nah, ini keluarkan nih akar dari apa? A plus semua ya. B per X C per X kuadrat. Ditambah akar A plus P per X tambah Q per X kuadrat. Oh, ini ada X tadi soal. Enak. Ada X-nya, sorry. Ini ada X-nya di depannya, tambah X. Tanya, X pangkat berapa tertinggi? Halo? Cara yang tak hingga selalu kan? X pangkat berapa tertinggi? X pangkat 1 di luar akar. Intinya di luar akar. Dan akar masa bodoh. Ya kan? Luar akar. X kan? Maka pembilang dan penyebut sama-sama dibagi X pangkat tertingginya. X pangkat 1. Maka di sini jadilah limit P menuju tak hingga dari ini B min P X dibagi X. Enak. Tambah C min Q bagi X. Per. Ini juga. Ini berarti kan X akar. Itu nah. X per X aja ya. X per X enak. X per X akar dari apa? A tambah B per X tambah C per X kuadrat. Ditambah, ini X bagi X kan? X per X akar panjang apa? A tambah P per X tambah Q per X kuadrat. Nah, ini Anda lihat apa nih? X kuadratnya coret, enak. Ini D1, ini juga 1, ini 1 enggak nih? Maka tinggal apa? Maka tinggallah, ini geser dulu nih. Maka tinggallah limit X menuju tak hingga dari apa? Halo? Tinggal apa tadi? Ini B min P ya. Tinggal
B min P kurung ditambah C per. Nah, oh ya, salinnya dulu ya. C min Q per X. Nah itu kan sudah hilang X-nya. Tinggal satu, jadi tinggalnya akar A tambah B per X tambah C per X kuadrat. Ini B ya. Terus ini tambah akar A tambah B per X ditambah Q per X kuadrat. Nah, semua X substitusi dengan tak inggah. Jadi apa? Limitnya harus tulis ya. Limit P menuju tak inggah dari B min P ditambah C min Q per tak inggah. Ya enggak? Semua X. Itu maksudnya ini X-nya. Ini X-nya X kuadrat ini kan diganti dengan tak inggah. Jadi apa? Perpanjang akar dari A ditambah B per tak inggah ditambah C per tak inggah kuadrat ditambah akar panjang A tambah P per tak inggah tambah Q per tak inggah kuadrat. Nah, hasilnya limit dari P menuju tak inggah B min P tambah C min Q. C min Q bagi tak inggah hasilnya apa? 0. Enak. Ini kan hasilnya 0. Ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Enak. Sehingga terjadilah apa? Akar dari A tambah 0 tambah 0 ditambah akar A tambah 0 tambah 0. Maka hasilnya adalah limit P menuju tak inggah dari B min P per akar A sama akar A. 2 akar A. Inilah formulanya. Tadi saya tulis di atasnya, itu enggak tuh? Halo? Mana tadi? Betul, tadi rumusnya ini. Benar rumusnya ini? Hasil terakhirnya adalah yang ini tadi. Limitnya hilang dong. Ya enggak? Limitnya hilang. Jadi sini hasilnya B min P per 2 kali akar A. Udah. Nah, kalau gitu nomor ini apa? Yang soal tadi? Ya. Yang mana? Oh, ini X nih. Salah. Maaf. Iya. Salah tulis. Terima kasih. Ya, dan X jadi P. Ini maksud Anda kan? X. Ya. Ya, X-nya menuju tak inggah, bukan P ya. Ada ya? Apanya? Mungkin ada salah ya. Oh ya. Ya, betul. Maaf, ini tadi apa? Keenakan tulis P. Ini ya, X menuju tak inggah. Oke? Save dulu. Pak, ingatkan saya harus save, enggak tersimpan, hilang. Ya. Hilang sebagian. Oke? Nah, sebenarnya nomor saya kasih tahu ini. Yang nomor 6 tadi mana? Saya akan tunjukkan cara, tapi Anda yang selesaikan ya. Jadi yang nomor 6 tadi yaitu limit X menuju tak inggah. Ya, X menuju tak inggah dari apa? X min A dikurang akar X kuadrat min 2A X tambah B. Ya, gitu ya. Nah, ini Anda gabung. Jadinya apa? Ini artinya sama enggak? Limit dari X menuju tak inggah dari apa?
X min A dikurang akar nggak? Halo? Terus ini, kalau saya kasih akar pangkat 2 nggak? Supaya akar kurang akar bentuknya. Supaya menjadi akar, ini boleh saya bikin akar dari X min A pangkat 2 nggak? Nilai sama sama X min A. Nah, yang belakang salin saja. S kuadrat kurang 2A tambah B. 2AX, sorry. Aduh, Mak. Ya, ya. Telitian tadi ya. 2AX plus B. Terus ini dikorakan. Jadi siapa nih? Segitiga Pascal berapa? Akar dari garis utama X kuadrat 2 kalinya 2AX tambah plus A kuadrat. Dikurang akar dari X kuadrat kurang 2AX tambah B. Nah, sini berarti kan A-nya 1, ya enggak? Kalau pakai tadi ya, ini artinya A-nya 1, B-nya min 2A, C-nya A kuadrat. Di sini. Ya. Nah, di sini A-nya 1, B-nya min 2AX, C-nya B. Ya enggak? Sesuai rumusnya tadi apa? B min P per 2 akar A. Rumusnya. Sehingga kalau diganti, B-nya berapa? Min 2A dikurang B-nya berapa sini? Ini, sorry, ini P ya. Maaf, salah lagi nih. Ini P dan Q ya. Ini P dan Q. P dan Q. Jadi kurang P min P. P-nya berapa? Min 2A per 2 akar dari A. A 1 enggak? Oke, ini sama dengan berapa? Ini min 2A kurang min 2A kan 0. Per 2 kali akar 1, 2. Hasilnya capek-capek cari hasil 0. Maksud saya, kalau Anda tahu rumusnya, tinggal pakai, boleh. Ya. Oke. Kemudian yang mana lagi tadi? Ya. Ini nanti ya bisa lihat ya. Kita kembali ke soalnya. Jadi, nih. Yang mana? Nah, nomor 7. Mana? Pembilangnya kali skala apa? Sekawan per sekawan per panjang penyebutnya ke 1 kali skala per skala. Sekawan per sekawan. Ya. Jadi nomor 7 ini cara penyelesaiannya ya saya tunjukkan. Nomor 7 itu soalnya limit X menuju 3 dari akar X tambah 2 dikurang akar 2X min 1 per panjang bawahnya apa tuh? Akar X plus 3 2X plus 3 salah mata. Malum tua ya. Akar 2X tambah 3 dikurang akar X. Oke. Nah, ini caranya limitnya di tengah-tengah gitu. Dipanjang. Artinya pembilangnya, pembilangnya akar X plus 2 kurang akar 2X min 1 per 1. Itu enggak penyebutnya akar 2X plus 3 kurang akar X per 1. Dua-duanya masing-masing kali sekawan yang pembilang, penyebut. Jadi pembilangnya sini akar X plus 2 tambah akar 2X min 1 per akar X plus 2 tambah akar 2X minus 1. Kan nilai ini 1 ya, tidak? 1 nah nilai. Nah, demikian enggak penyebutnya sama. Penyebutnya apa? Kali sekawannya. Akar 2X plus 3 tambah akar X per akar 2X plus 3 tambah akar X. Ini juga 1 nilainya, betul enggak? Tapi ini ada, selesaikan ini kan A min B kali A plus B. Per penyebut. Ini juga A min B kali plus B. Per penyebut. Udah. Selesaikan. Tahu ya? Jadi kalau ada akar itu
Apa akar kurang akar, apakah bilangan kurang akar, bisa bikin seperti ini ya. Kali sekawannya. Paham? Ya. Kemudian nomor berapa lagi tadi? Ini sudah saya kasih kunci jawabannya ya itu. Sudah tahu Anda? Ya. Nomor 8 itu saya langsung jawab tuh jadi. Nomor 8. Oke. Nomor 8 adalah limit X menuju 0 sin 4X per X. Jadi Anda belajar sin X per X 1 kan? X menuju 0 ya, sin menuju 0. Ini dapat saja sini. Limit X menuju 0, coba sin 4X ini per X. Itu enggak gitu? Saya pisahin ya. Nah, kalau sudutnya 4X, ini juga 4X. Sudutnya 4X ini juga 4X. Tapi 4X, oke, ini 4X. Karena ini 4X, harus saya hilangkan sini 4X enggak? 4X, oke? Karena saya bagi 4X, namanya sin U per U. Bukan X ya, sin U per U. U-nya itu bisa 5X per 5. Sin 5X per 5X, itu nilai 1. Nah, karena ini bagi 4X, ini kan baik. X ini kan bisa dicoret nih. Bisa kan? Sehingga ini jadinya apa? Nah, ini limitnya berapa? 1 kali 4. Hasilnya berapa? Sudah terjawab tuh. Nggak bisa ada kerja nih. Nomor 9. Limit. Nama sudutnya harus sama. Sin U per U. Sin U per U. Sin 5X per 5X. Sin 7X per 7X. Untuk limit X menuju 0, 1. Jadi yang X itu berganti U. Semua X menuju 0. U adalah fungsi X. Ya. Jadi ya. Sin 3X per 3X. 1 nilai. Sengaja kan? Sebetulnya bisa kan ini sin 4X per 4X dikali dengan 4 per 1. Benar enggak? Karena ini saya kali 4. Ini saya bagi 4 di atas, di sini kali 4 per 1. Nah, tapi ini lebih jelas ya. Nah, sekarang nomor 9. Apa itu? Limit X menuju 0 juga dari kotangan 3X per kosekan kosek atau CSC ya, dari 2X. Nggak ada. Kotangan dan kosekan nggak ada kan? Ubahnya. Kotangan adalah sepertangan. Kosekan adalah sepersin. Benar nggak? Atau pindah letak gini. Paling gampang gini. Limit X menuju 0. Kotangan turun ke bawah. Jadi tangan. Itu enggak gitu? Tangan kan sepertangan. Nah, kosekan adalah sepersin. Lalu sekan naik ke atas, jadi sin enggak? Sin 2X. Oke? Lalu ada, sekali lagi, kalau ada sin per sin. Tangan per tangan. Tangan per sin. Sin per tangan per sin per sin, tangan per tangan. Itu jawabannya adalah koefisien X-nya. Nih, koefisien X-nya. Coba berapa hasilnya? Langsung 2/3 jalan tol. Nah, sekarang kita buktikan, betul nggak jalannya itu? Kita buat ya, limit X menuju 0. Kita pisahkan sin 2X. Kita pisahkan nih, tangan 3X. Ingat, kalau ini 2X, ini juga 2X nggak? 2X ini tadi nggak ada. Kan sini. Ya kan? Kalau dibagi, ini dikali. Kalau ini 3X di atas harus 3X enggak? Karena 3X di atas, di bawah kali 3X enggak? Nah, limit ini berapa? 1. Ini 1. Ini X-nya coret. Udah. Coret. Hasilnya apa? 1 kali 1 kali 2/3. Hasilnya 2/3. Ya. Sebetulnya kalau ada, misalnya saya contoh lagi ya. Contohnya limit X menuju 0 sin per sin.
sin per sin, sini 3x, 5x, 5x. Hasilnya berapa? Langsung. Iya, koefisien X-nya. Itu Kak, tangan per tangan. Limit X menuju 0 dari tangan 7x per tangan 9x. Hasilnya berapa? Iya. Itu Kak, kebalikannya tadi. Limit X menuju 0 dari misalnya tan 4x per sin 7x. Berapa? 4 per 7. Jadi berlaku sin per sin, tangan per tangan per sin, kebalikan sin per tangan. Cos ganti harganya 0, cos 0 1. Secant ganti harga X-nya diganti aja. Yang berlaku itu istimewa hanya tadi pertanyaan siapa tadi? Tadi ada tanyakan. Ya, sin X per X, cos X per X enggak ada. Hanya berlaku untuk sin dan tangan saja. Just only. Ya, hanya sin dan tangan saja. Ya, oke. Ini tadi udah. Nah, sekarang kita mau buktikan rumus dari hospital. Tadi saya ulang dari hospital, kalau 0 per 0 dilakukan apa? Pembintang tentukan sendiri per penjemput sendiri. Enak? Dari mana rumus itu? Tahu nggak? Sebelum masuk ke hospital, kita harus tahu namanya deret Taylor. Oke? Sekarang pertanyaan saya. Ada pernah kenal deret Taylor? Deret Taylor. Bukan tukang jahit ya. Tukang jahit kan Taylor juga ya. Kan gini enggak tulisannya? Ini A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya. Kalau A sama dengan 0, jadi deret Metz-Laurin. Ini nama orang ya, Taylor ini. Bukan tukang jahit tuh ya. Taylor, tukang jahit kan. Di sini fungsi X adalah fungsi A ditambah dengan serba 1. Aksen A per 1 faktorial. Benar, faktorial tahu ya. Kali X min A pangkat 1. Ditambah serba 2. Turunan kedua fungsi A per 2 faktorial kali X min A pangkat 2. Serba 3. Turunan ketiga fungsi A per 3 faktorial X min A pangkat 3. Serba 4. Nah, turunan keempat gimana? 4-nya dikurung. Bukan 4 Romawi ya. 4-nya dikurung. Oke ya. Turunan keempat per 4 faktorial X min A pangkat 4 dan seterusnya. Tapi tak enggak. Deret Taylor. Itu dipakai di fisikal salah. Nanti ada deh ya. Nah, yang saya sebutkan bentar lagi sampai turunan pertama aja ini. Itu asal usulnya dari situ. Yang belakang itu adalah ekspansi, peluasan. Ya, yang belakangnya itu adalah ekspansi, expansion. Expansion peluasan sebab 1, sebab 2, sebab 3, sebab 4 ya. Tahukah Anda dapatnya rumus itu dari mana? Coba teka dari mana? Persamaan garis singgung yang melalui satu titik dengan gradien M. Ya, terbayang ya. Oke. Inilah biasanya saya ajarkan yang Anda kenal persamaan garis melalui satu titik X1, Y1 adalah Y kurang Y1 sama dengan M dan kurung X min A. Ya, Y kurang Y1 sama dengan gradiennya M kali X kurang Y1. Ya, dari situ asal usulnya. Nah, sekarang kita buktikan sampai turunan pertama ini kita peroleh dari persamaan garis singgung. Ya, dari persamaan garis singgung. Oke. Persamaan garis singgung, ya, itu ya. Persamaan
garis singgung. Oh ya, garis singgung disebut juga apa? Garis tangan. Tangan equation, ya. Garis singgung. Bersama garis singgung atau garis tangan, bersama garis tangan ya. Melalui titik X1, Y1 ya, dengan gradien M. Dengan gradien apa? Gradiennya apa? Sama dengan M. M itu gradien ya. Adalah persamaan koefisien, adalah koefisien arah garis. Kalau di kemiringan, kemencengan, orang Malaysia bilang kemencengan, ya kemiringan, ya. Di mana? Di sini kita tentukan where, di mana X1-nya adalah A. Ya, ini ketentuannya. Jadi kalau Anda punya Y adalah fungsi X, ini umum ya, itu enggak? Ini general, umum. Maka Y adalah fungsi X, maka Y1 apa? Y1 adalah fungsi dari X1. Betul enggak? Ya kan? Nah, X1 tadi apa di sini? X1-nya di mana X1-nya adalah A. Berarti sini sama dengan fungsi A. Nah. Oke? Jelas sampai sini? Nah, kemudian kita lihat ada Y1, dari rumusnya ya. Oh ya, tadi sorry. Persamaan singgungnya saya belum tulis ya. Ada bingung. Persamaan garis singgungnya harus dulu apa rumusnya? Persamaan garis satu titik adalah Y kurang Y1 M X kurang Y1 enggak? Ini adalah persamaan garis singgungnya. Nah, baru kita mulai tadi kalau Y adalah fungsi X, maka Y1 adalah fungsi X1. Karena X1 sama dengan A, maka ini adalah fungsi A. Ya enggak? Oke. Kemudian gradien apa? M adalah turunan pertama dari fungsi X. X1. Betul enggak? Kan mencari turunan pertama di SMA belajar kan? M sama dengan Y aksen. Itu terbukti di rumus persamaan nanti, diferensial. Diferensial gradien itu adalah sama dengan turunan pertamanya. Ya. Limit dari gradien garis potong yang diputar hingga berikut garis singgung. Jadi ini adalah F aksen A. Nah. Halo. S1-nya kan A. Ini nih yang kuning nih, S1-nya A ya. Oke. Jadi kita dapat dari apa? Y-nya adalah fungsi X. Y aksen adalah fungsi A. M adalah fungsi aksen A. Oke, bersana jelas? A. Kita masukkan ke dalam persamaan garis singgung tadi apa? Y1 Y kurang Y1 enak sama dengan M X kurang S1. Ini adalah persamaan garis singgung di atas persamaan garis melalui satu titik, enak. Dengan titik singgungnya S1, S1. Jadi Y-nya apa tadi? Y-nya sama fungsi X enggak? Nih. Jadi Y-nya ganti fungsi X, Y-nya ganti fungsi X. Y1 apa? Y1 sama dengan fungsi A. Ganti fungsi A. Gradien kita ganti apa? Fungsi aksen A. Ya. Fungsi aksen A. Gradien. Terus X dikurang S1A tadi. S1-nya kan A nih. Nah, sekarang kalau ini saya pindahkan ke kanan, apa jadinya? Fungsi X adalah fungsi A ditambah fungsi aksen A dikali X min A. Dan ini saya persatu artinya tetap enggak? Kalau saya kasih persatu sama enggak? Halo? Satu itu sama enggak? Satu faktorial. Sekarang Anda lihat rumus ini yang terjadi ini dengan rumus Deret Taylor, teman. Sampai turunan pertama. Sama enggak? Asal usul rumusnya dari situ. Baru ekspansinya, serba dua.
turunan kedua fungsi A per 2 faktorial kali X min A pangkat 2. Sebab 3. Itu semua. Sebab 4, sebab 5. Dan seterusnya. Paham ya? Jadi asal usulnya adalah persamaan garis singgung dari satu titik. Nah, kalau ini Anda ngerti, baru kita masuk ke ini, ya. Ini identik nggak dengan yang G, ya. Katakan identik untuk fungsi G. Identik dengan jamnya. Hampir ya. Nggak apa-apa. Oh ya, absen kita cepat ya. Hingga semuanya hadir, foto yang sakit hadir juga. Identik dengan apa? GX sama dengan apa? GA ditambah G aksen A per 1 faktorial X min A pangkat 1. Sama kan? Cuma F saya ganti G. Oke. Kalau sudah ngerti, nah baru kita masuk ke apa tadi yang Anda belajar bahwa dalam hospital itu 0 per 0 kan? Ya. Jadi kita lihat sini limit X menuju A dari fungsi X per GX. Ini boleh nggak saya tulis limit bagi, oh ya tadi, limit tambah limit, limit kurang limit, limit kali limit, limit bagi limit, itu enggak tadi. Cuma kurang enggak ada tadi, kurang tambah sama. Berarti ini boleh saya tulis limit X menuju A dari fungsi X per limit X menuju A dari GX. Itu enggak? Ini misalnya bentuk 0 per 0, kan? Kita masukkan dari 0 per 0, berarti ini kena tipe 1 nanti. Ya, boleh gunakan ya. Ini membuktikan jalur hospital nih. Jelas ya. Nah, kalau 0 per 0, saya bilang, berarti boleh nggak saya anggap pembilang ini 0. Akibatnya apa? Pembilangnya X menuju A dari fungsi X adalah 0. Ya nah. Kemudian akibatnya juga limit penyebutnya X menuju A dari GX juga 0. Betul nggak? Kan 0 per 0 tadi. Kalau ini itu, kalau dimasukkan ini, coba saya selesaikan nih. A-nya saya X ganti A. Fungsi A 0 nggak? Ini kalau saya ganti ini, GX ini ganti X-nya A ada GA nggak? Oke, dapat ini kan? Udah? 0 ya? Oke. Nah, baru kita lihat sini. Ya, kita masukkan sampai sini, paham nggak? Nah, kita masukkan yang tadi bahwa limit X menuju A dari fungsi X per GX itu kan tadi kita buktikan ini boleh dipecah di limit X menuju A dari fungsi X per limit dari X menuju A dari GX. Nah, ini sama dengan limit dari X menuju A dari fungsi X-nya tadi yang kita uraikan tadi. Mana ini? Yang kuning nih. Adalah fungsi A tambah fungsi aksen A per 1 faktorial kali X min A pangkat 1 kan? Nah, kita salin ya sini. Ini adalah fungsi fungsi A tadi fungsi A ditambah sebab 1 fungsi aksen A per 1 faktorial 1 ya kali X min A pangkat 1 per itu enggak? Halo? Ini kasih kurung ya. Kasih kurung. Kalau enggak kurung dapat limit belakang enggak dapat. Jadi limit X menuju A dari G-nya apa? Sama GA tambah G aksen A per 1 faktorial X min A pangkat 1. Oke, sekarang kita tadi G ini GA dan FA 0 enggak? Ini. Tadi saya sebutin ya yang ini. Bahwa FA sama dengan 0, GA 0. Nah, kita ganti nih 0. Coba. Kalau kita ganti ini 0 ya. Jadi limit X menuju A ini 0 ditambah fungsi aksen A
per 1 faktorial X min A pangkat 1. Di bawahnya juga sama. Ini GA 0 tambah G aksen A per 1 faktorial X min A pangkat 1. Sehingga kita dapatlah limit pembagian tadi karena 0 per 0. Ini adalah fungsi X per GX sama dengan apa? Limit dari X menuju 0 apa nih? Halo? Apa yang tinggal sini? Ini 0 kita hilangkan. Tinggal apa? Tinggal F aksen A dikali X min A pangkat 1 per G aksen A dikali X min A pangkat 1. X min A ini bisa coret kan? Maka tinggallah apa yang tinggal? Limit dari X menuju 0 turunan pertama dari fungsi A per G aksen A. Nah inilah mengapa pembilang hitung sendiri per penyebut sendiri. Jelas ke sana? Ya. Oke. Kita absen dulu. Ya ada sini. Sini. Oke, ini sudah tadi. Yang kedua, season 2. Yang kedua belum ya. Kalau masih perlu saya input tuh belum. Kalau view udah ya. Ini hadir semua. Kecuali yang sakit dianggap hadir kan. Sudah. Iya kan? Yang ada di atas kok. Iya, enggak ada apa-apanya. Dia sakit yang enggak hadir. Iya. Okay. Save. Berhasil. Kemudian kita session log. Bisa ada session log. Ini kita ya, jangan lupa yang belum selesai 5 itu ya, yang tugas. Oke, pas sudah 12 selesai. Konnichiwa, arigato. Konnichiwa apa? Selamat siang, arigato, terima kasih. Saya terbiasa dari angkatan sebelumnya. Konnichiwa, arigato. Saya mau kirim, oh ya nanti ini aja baru nanti saya kirim ya. 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 Yuk. Ya, ya boleh. Ya, sin U per U akibatnya karena dipegang Pak E kan kalian Pak E ke atas. Dicoret tinggal 4/1, ini 1 nilai kan. Jadi yang tadi adalah sin F per X itu nilainya adalah sin U per U sebetulnya. Berlaku untuk apa aja U-nya ya.